Wanita berasal dari Indonesia ini dah dianggap meninggal dunia oleh keluarganya sendiri karena dah 19 tahun tak ada kabar dan ternyata berada di hutan Malaysia. Ada problem apa si wanita ini, geng? Dan apakah ini Malaysia lagi yang akan dipermasalahkan dan yang disalahkan? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberi keberkahan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Di bulan puasa ini saya mendapatkan informasi bersangkutan dengan TKW Malaysia, tenaga kerja wanita yang berasal dari Indonesia yang sudah dianggap tak ada oleh keluarganya sendiri sebab 19 tahun dia orang ini tinggal di Malaysia, tertepatnya di hutan. Untungnya ada lelaki yang sangatlah baik menjumpai dia orang, berkomunikasi lalu dibawa pulang. Sekarang kita tengok macam mana kondisi wanita tersebut waktu ditemukan di tengah hutan sendirian hidup di sebatang kara. Langsung kita tengok saja videonya. Oh, ini tempatnya, geng. Viral warga Batang ya, Batang. Di Batang itu Jawa Tengah ya. Mau ambil video kakak, mau pulangkan kakak. Mau Pergi. pulangkan. Mau pulangkan ke Indonesia. Ya. Kakak orang mana? Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Batang. Batang. Oh, masih ingat. Masih ingat itu. kampung itu? Iya, Oh ya, Kampung Batang. Batang. Oh. Ini Bawang Anak ada di Indonesia. ada. Ada. Nama anak Bu Nama anak siapa? Mana Istianah. Istiamah. Kampung Batang ya. Istianah. Istianah. Daerah Batang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Oh. Kecamatan Bawang, Kabupaten Iya. Batang. Pekalongan itu. Pekalongan ya. Jawa Tengah kan? Nama kakak siapa namanya? Namanya Sakinah. Sakinah. Terus? Sakinah Anggraini. Oh, kakak di sini sudah berapa lama? Sudah berapa lama di sini? Dulu ada di sini. Sini saja ini lebih 10 tahun yang Ada ada di- kawasan sini. Iya, Oh, ada. aneh kamu nih kalau Ada tak tahu kok sini tengah di medadung itu dem. Kok ada dem sih ada penuh agak ada. Wah, masya Allah tempatnya. Oke, nanti saya cari informasi ya kak. Nanti kakak saya pulangkan, ya. Ini tadi telepon tak ada apa. Ini tempatnya, Tak boleh tempatnya, makan bel, tak boleh. ini tempatnya ya. Wow. Kakak ini, kasihan kakak ini. Dan video ini dah viral, sudah masuk ke media televisi Indonesia. Kita tengok macam mana kinerja pihak Indonesia mencari wanita yang tengah hilang ini, geng. Karena kemarin itu ada salah satu case dari TKI Malaysia yang dari Indonesia kena case itu. Partai Buruh Indonesia sangatlah geram. Kalau hal macam ini, apakah dia orang itu nak membantu atau gimana? Kita tengok dulu video dari media televisi Indonesia ini resmi, geng, ya, dari media televisi Indonesia. Jom kita tengok bersama-sama dulu. Beneran kejadian, tapi ternyata memang senyata itu. Ditemukan Detiker seorang wanita, ya kan, sendirian dia di hutan Malaysia. Ternyata TKW juga, berarti kan orang Indonesia ya, dari Batang yang hilang 19 tahun lamanya. Sekarang dia ada dan dia masih bertahan hidup di dalam hutan itu. Setelah 19 tahun. Iya, kayak survival mode-nya tuh seperti apa? Kita mau ngobrol langsung sama reporter kita. Ada Mas Robi Bernardi dari reporter Detik Jateng. Selamat pagi Mas Robi. Selamat pagi Aryo sama Indi. Hai Gimana Mas kabarnya? Robi. Dan Baik, Detikers sehat juga. selalu.
Terima Ya, kasih. Mas Robi gimana, sehat juga? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Kita Robi. berharap sehat semua. Amin, apalagi mau Amin. lebaran ya Mas ya? Iyalah, Mas. Nah, itu yang paling penting. Iya, Mas, tapi ini sebelum lebaran aja udah banyak banget gonjang-ganjingnya nih, termasuk kabar yang satu ini. Lumayan loh, kita bikin kaget karena tadi dicerita, masa 19 tahun baru ditemukan sekarang. Mm-mm. Ini gimana ceritanya sih Mas? Mungkin boleh di-share sedikit sama Detiker semua. Iya, Arek sama ini. Sebelumnya saya cerita dulu ya. Jadi yang TKW asal Kecamatan Bawang di Kabupaten Batang ini berangkat tahun 2006 Mhm. ke Malaysia. Cuma kita sendiri belum mengetahui keberangkatan ini lewat termasuk legal atau ilegal. Oke. Kita belum sampai saat ini belum mengetahui secara persis. Cuma dalam tahun pertama si yang namanya Ribut Uripah ini tahun Iya. pertama sering berkabar dan bahkan sempat mengirimkan uang ke anaknya yang saat itu masih berusia 4 tahun ini Arya. Mhm. Setelah 1 tahun berlangsung, si Ribut Uripah ini akhirnya tidak berkirim kabar hingga terakhir kemarin 2 hari yang lalu ditemukan sebuah video viral di sebuah TikTok yang akhirnya sama pemerintah Kabupaten Batang ditelusuri dan ternyata benar adanya. Ternyata Ibu Ribut Uripah ini masih hidup dan ditemukan di pinggiran Malaysia. Hmm. Itu apa yang terjadi Mas Robi? Kok bisa Ibu Ribut Uripah ini tiba-tiba ditemukan di bagian pinggiran Malaysia ibaratnya. Dan katanya sudah tinggal di sana cukup lama, tahunan kan Mas? Iya, informasi yang kita dapat Ibu Ribut Uripah ini sudah hampir 10 tahun tinggal berada di pinggiran Malaysia ini dan kita juga belum bisa menggali lebih detail lagi karena saat ditemukan pun sebetulnya Ibu Ribut Uripah ini masih nggak suka bertemu dengan orang asing di area sama Detikers. Jadi untuk komunikasi pun akhirnya dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI yang kebetulan warga Bawang dengan menguasai bahasa Bawang. Jadi agar lebih mengenal lagi cara pendekatan, Pak Yoyo Rio Sudibyo yang juga mantan Bupati Batang yang saat ini anggota DPR RI saat itu melakukan video call yang difasilitasi oleh aktivis PMI di sana, pekerja migran Indonesia, aktivis pekerja migran Indonesia inilah yang menemukan pertama kali sosok Ibu Ribut Uripah ini dengan bahasa daerah yang medok. Akhirnya si Ibu Ribut Uripah ini kembali ke masa-masa sebelum dia berangkat ke Malaysia. Ya. Dengan rayuan Pak Yoyo ini kemudian dia mau dievakuasi ke tempat penampungan yang saat ini berada di KBRI Malaysia. Oke. Jadi perlu waktu lama. Kita semalam itu sempat ngobrol sama Pak Yoyo. Pak Yoyo perjuangannya cukup makan waktu cukup lama mengingat memang awalnya Ribut Uripah ini nggak suka bertemu dengan orang asing bahkan takut. Oke, jadi ini Selama dia 10 tahun di pinggiran ini juga kita nggak tahu ngapain aja dan bagaimana dia bisa bertahan hidup di situ ya. Oke. Ini kalau bisa dibilang kayak aku sih agak sedikit relate ya, perempuan emang gitu kadang kalau hormonnya nggak stabil nggak pengen ketemu orang ya. Tapi kalau ini nggak sampai jadi hilang 19 tahun juga dan di tempat yang sepertinya susah gitu untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia yaitu di hutan ya. Benar. Terus ternyata solusinya juga adalah dibujuk rayu oleh laki-laki dan komunikasi adalah jawabannya tetap aja ya. Terus ini pada saat Betul videonya ini. ketahuan dan viral gitu ya yang ditemukan oleh salah satu anggota non-governmental organization tadi gitu ya dibilang jadi belum diketahui ya kenapa ibu ini tuh nggak mau pulang, nggak mau keluar dari situ dan memilih untuk diem di situ selama belasan tahun itu. Ibaratnya kenapa nyangkut di Iya. situ aja tuh Udah aneh. udah aneh gitu. Heeh. Kok bisa? Nah, sampai saat ini belum ada belum Keterangan. ada apa namanya? Belum dicari lagi, belum digali lagi sama pihak terkait. Yang paling diutamakan adalah evakuasi dari lokasi di pinggiran Malaysia ini ke tempat penampungan di KBRI Malaysia.
Oke. Terus Jadi untuk Mas, sementara belum ada galian lebih lanjut terkait kenapa dia sampai di situ bertahan bertahun-tahun di pinggiran Malaysia ini. ya Mas Robi, terus juga tadi kan infonya katanya pertama kali ibu ribut ini bertolak ke Malaysia gitu, anaknya usianya masih berapa ya? Tadi 4 tahun. 4 tahun ya. Hmm. Sekarang 4 tahun. Ya. kabar anaknya sekarang seperti apa nih? Apakah dia juga mungkin nggak nyariin ibunya dan sekarang kondisinya kan mungkin sekarang dia udah dewasa gitu ya. Apakah dia udah mendengar kabar Hmm. bahwa ternyata ibunya ditemukan? Iya. Jadi saat Ibu Ribut Uripah ini pergi ke Malaysia menjadi TKW, anak yang berusia 4 tahun saat itu dititipkan sama adiknya Mhm, yang bermukim di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. oke. Jadi agaknya jaraknya cukup jauh dan berbeda kabupaten. Saat ini anaknya sudah berusia sekitar 22 tahun dan kuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah mendapatkan Wow. beasiswa ini. Masya Wow. Allah. Pinter anaknya ya Pak. Anaknya pintar. Oke. Oh, Dan yang cerita yang cukup menyedihkan lagi, pihak keluarga itu sebetulnya sudah mengikhlaskan keberadaan Ribut Uripah ini beberapa tahun lalu karena sudah nggak berkirim kabar kembali ke keluarga mhm. dengan mengirimkan doa sudah pasrah. Ini mungkin Ribut Uripah sudah meninggal. Hmm. Jadi setiap hari Jumat sama Kamis dibacain doa-doa seperti tahlil Yasin itu untuk rutinitas untuk memberikan doa yang bersangkutan. Iya, iya. Jadi pihak keluarga sudah menyangka yang Ribut Uripah ini sudah nggak ada ini sama Aryo, sama The Nah, Ticker. iya, tapi ini cukup aneh nih Mas Robi, karena biasanya kalau misalnya kita kehilangan keluarga, maka kita akan mencoba untuk melaporkan ke pihak kepolisian misalnya gitu ya, atau berusaha untuk melakukan pencarian. Tapi ini kan kesannya hanya membiarkan dan kemudian menerima nasib pasrah saja dengan berpikir bahwa oh mungkin sudah meninggal dunia begitu ya. Nggak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak keluarga selama 19 tahun terakhir ini. Tindakan sudah semaksimal mungkin, Aryo. Jadi setelah 2 tahun nggak ada kabar dari kepergian menjadi TKW ini, dari pihak keluarga mencari keberadaan kantor penyalur jasa tenaga kerja. Dia mempertanyakan, ternyata dari kantor PJTKI sendiri sudah nggak ada di lokasi itu dan sudah berpindah tempat. Terus dia mau lapor kemana lagi? Akhirnya dia ya sempat sampai minta pertolongan sama orang pintar dalam tanda kutip untuk melacak keberadaan Ibu Ribut Uripah ini. Iya. Tapi dari hasil yang telah dilakukan keluarga ini memang belum membuahkan hasil. Oke. Oke. Dan sekarang gimana rencananya nih Mas Robi gitu, meskipun sekarang sedang berada di KBRI Indonesia di Malaysia gitu ya, apakah sudah ada jadwal rencana untuk memulangkan Ibu Ribut Uripah, terutama mungkin juga apabila keluarganya ternyata sudah mengetahui bahwa ternyata beliau belum meninggal dan masih ada gitu, seperti apa nih tanggapannya? Apakah mereka juga sudah bersiap untuk menunggu kepulangan dari Ibu Ribut Uripah? Iya, saat ini Ibu Ribut Uripah sendiri dalam kondisi sehat, masih dalam di penampungan di KBRI dan proses pemulangan Ibu Ribut Uripah ini masih berjalan ini sama Arya. Terutama untuk pemenuhan persyaratan secara administrasi. Kalau Ibu Ribut Uripah ini memang benar-benar warga di Bawang, Kabupaten Batang. Karena kan memang sudah belasan tahun dan administrasi kependudukan pun dari pihak keluarga sendiri sudah tidak ada. Jadi makanya kemarin dari Pemkab Batang bersinergi kerja keras untuk membuat administrasi kependudukan atas nama Ibu Ribut Uripah. Yes. Oke. Dan juga bersinergi dengan Pak Yoyo Rio Sudibyo yang juga mantan Bupati Batang dan Kedubes untuk melengkapi administrasi yang mungkin untuk pemulangan sendiri akan memakan waktu lebih dari 1 minggu diperkirakan. Iya. Demikian aja ini. Mas Robi, kalau boleh diinformasikan, kan tadi disampaikan bahwa alhamdulillah gitu ya kondisi Ibu Ribut Uripah ini dalam keadaan yang sehat. Tetapi kalau dalam kondisi kejiwaannya nih Mas, apakah kemudian terlihat atau mungkin sudah dilakukan pengecekan juga seperti apa kondisinya Mas? Ya, untuk kejiwaan sendiri kita belum bisa menggali lebih lanjut kondisi soal psikosnya dia
di kedutaan di penampungan di KBRI saat ini seperti apa. Ya. Namun yang jelas untuk daya ingat saat dilakukan video call sama pihak keluarga, Ibu Ribut Uripah ini hanya mengingat kakak ketuanya, yaitu Bapak Tamat yang saat ini berusia 70 tahun. Oke. Sedangkan untuk kakak Anak-anaknya? iparnya dia nggak mengingat, hanya kakak. Anak-anaknya sempat ditanyakan gimana kondisi anaknya saat ini, dan sudah dijelaskan juga sama Bapak Tamat ini kalau anaknya sudah Kuliah gitu ya? sekolah sampai perguruan tinggi. Ya. Oke. Ya, ini karena butuh banget ya, karena biasanya secara tampilan fisik mungkin kita terlihat baik-baik aja gitu, tapi kita nggak tahu di bagian dalamnya seperti apa, karena seperti Iya. yang disampaikan tadi bahkan ada di dalam hutan ya, Ibu Ribut Uripah ini ditemukan ya. Jadi mungkin ada sedikit ya perbedaan lah secara gaya hidup dan lain sebagainya, takutnya Iya. kenapa-napa yang Dan ini akan menjadi pendalaman yang lebih menarik lagi nanti untuk dilanjutkan gitu ya Mas Robi, karena kita pengen tahu how dia survive selama belasan tahun gitu. Apakah jangan-jangan ternyata dia yang memang memilih jalan hidup seperti itu, tapi kok iso gitu Iya. bertahan hidup dengan cara seperti itu, kan itu juga kita pengen tahu. Dan Nah. apa yang jadi apa yang Iya. membuat beliau gitu ya memilih jalan ini Iya, gitu. karena mungkin dia bisa dengan gampangnya tinggal pulang gitu ya, cari jalan sendiri gitu. Tapi kayaknya enggak deh, aku nyaman di hutan aja. Dan aku pengen Iya. tahu dia temenannya sama siapa juga, ngobrolnya sama siapa. Kan itu tuh menarik untuk diperhatikan tuh. Karena kalau misalnya dilihat dari sini, ini nggak tahu Iya. ya karena hanya pandangan sekilas videonya ibu Bener. doang. Nggak yang kurus kering kerontang gitu, enggak. Kayaknya terlihat sehat sih memang, aku cukup yakin juga gitu. Apakah beliau memang Pocahontas mungkin dalam Nah. jiwanya, jadi Heeh. beliau bisa sangat dekat begitu ya Apakah dengan ternyata dia bisa berbincang dengan hewan, kan itu juga menarik ya untuk wow, dibahas iya ya. bener. Apalagi kalau dibikinin film nih, siapa tahu ntar bisa 10 juta penonton ya. Iya baik. Terima Oke deh. kasih Mas Robi untuk informasinya Mas. Makasih banyak. Thank you. Oke geng, seperti itu lagi kronologinya ya, sedetail-detailnya. Dan ini sepengalaman saya geng, karena saya tinggal di Malaysia itu bukan sekejap, 8 tahun saya itu bekerja di sana geng. Dan kebetulan sekali pekerjaan saya itu di bagian perkebunan, jadi juga dekat dengan hutan, apalagi di persawitan seperti ibu tadi ya, ibu tadi yang sampai 19 tahun tinggal di hutan Malaysia. Alhamdulillahnya masih ingat kampung-kampungnya, geng. Oke, saya akan bercerita di sini, geng ya. Biasanya rata-rata ya, karena saya itu di sana juga cukup lama dan sering, bukan hanya 1-2 kali, beberapa kali saya menemukan orang Indonesia itu yang tinggal di tengah kebun ataupun di tengah hutan persawitan Malaysia. Di situ saya berbura-bura cakak-cakak lama sangat, geng. Ada yang mau balik, ada yang tak mau balik. Akan tetapi rata-rata orang Indonesia yang tinggal berpuluh-puluhan tahun dan tepatnya di tengah alas ataupun di tengah kebun sendirian itu ilegal biasanya, geng. Karena dia kenapa harus tinggal di tengah hutan ataupun di tengah kebun dengan sebatang kara? Dia nak duduk dekat bandar itu takut dengan pihak imigrasi Malaysia. Tahu sendirilah di Malaysia itu ketatnya itu macam mana. Nah, buat orang yang penasaran macam mana ibu itu boleh hidup masih gemuk, masih sehat, macam mana makannya kalau di tengah hutan. Nah, di sana itu kalau keluar biasanya minta bantuan kepada orang, ataupun ada orang-orang Pakistan biasanya yang berniaga keliling kebun-kebun. Dia mencari orang-orang yang hidup di sebatang kara yang ilegal macam itu, membantu untuk membelikan bahan-bahan pokok, dan tapi harganya jangan ditanya lagi. Harganya memang sangatlah gila, mahal gila, geng. Tapi kalau ini berjumpa dengan warga tempatan Malaysia, insya Allah ibu ini cepat terselamatkan dari dahulu, geng. Karena begitu eratnya hubungan Indonesia dan juga Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan banyak problem orang-orang yang seperti itu ketika saya tanya-tanya, ketika saya wawancarai, tapi mohon maaf saya tak berani menunjukkan hal itu di media di saat saya mewawancarai itu, sebab saya minta izin kepada orang yang tinggal di tengah hutan, dia tak mau itu direkam, hanya untuk pengalaman saja.
Takutnya nanti ditengok ataupun viral sampai ke seluruh Malaysia lalu dicari oleh pihak imigrasi. Rata-rata orang yang di tengah hutan macam itu problemnya geng ya, ada masalah ke Indonesia. Jadi dia orang itu tak mau pulang ke Indonesia. Ada yang sakit hati dengan keluarganya, ada juga yang karena trauma hidup susah ataupun hidup tersakiti di Indonesia. Maka dari itu dia orang itu lebih memilih tinggal di Malaysia yang kerja cuman sedikit tapi gajinya itu kalau setakat untuk makan berlimpah-limpah, geng. Dan saya yakin ibu ini juga pasti mempunyai tabungan. Pasti itu, geng. Dan yang paling pelik lagi, geng, ibu ini di tengah hutan tentunya bekerja dengan orang Malaysia, entah itu orang Cina ataupun orang Melayu. Begitu baiknya orang Malaysia itu, geng, memberikan peluang pekerjaan. Dan saya yakin si majikan ini pasti menawari tempat tinggal yang layak. Tapi biasanya memang orang-orang macam ini tak mau. Sebab kenapa? Takut oleh pihak imigrasi Malaysia karena dah tak mau pulang lagi. Saking lamanya macam ini dan merasa nyaman, akhirnya sudah takut dengan orang asing karena dianggap orang asing itu nak melaporkan dia orang ke pihak imigrasi. Takutnya biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya yang menemukan ini adalah salah satu pria entah ini dari orang Malaysia, tapi kita tengok dari logatnya ada dua orang, yang satunya tadi itu logatnya itu logat Indonesia dan yang satunya itu logatnya asli logat warga tempatan Malaysia. Lalu dipulangkanlah ke kampung halamannya. Nah, buat pelajaran untuk orang-orang semua, orang-orang Indonesia yang nak bekerja ke Malaysia, maka dari itu biar tak terjadi lagi kejadian hal-hal yang macam ini, maka bekerjalah sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Pakailah dokumen yang resmi, pakailah permit, jangan sampai melanggar aturan, jangan sampai menjadi ilegal. Sebetulnya kita mematuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia itu untuk memudahkan diri kita masing-masing, geng. Apabila ada apa-apa, misalnya kita sakit, kita terlantar, kita kena kejadian yang tidak kita inginkan, boleh melaporkan ke kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi dah tak ada rasa takut lagi, geng. Tapi kalau korang sampai melanggar, ya seperti inilah kejadian-kejadiannya. Untung saja ibu ini belum sampai, mohon maaf, meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, siapa yang sibuk lagi? Tentunya juga orang Indonesia sendiri yang berada di Malaysia dan orang-orang Malaysia di sekelilingnya di situ, geng. Kalau sampai ada hal-hal macam ini ataupun ada orang Indonesia di situ, geng, di situ yang satu rumah meskipun resmi itu boleh bermasalah. Karena kenapa? Takutnya nanti dianggap melindungi TKI ilegal gitu, geng. Jadi buat orang-orang Indonesia yang resmi, jangan terlalu bangga dengan kawan-kawan yang ilegal. Alangkah baiknya kasih nasihat aja, kerjalah bagus-bagus, kerjalah elok-elok. Kalau sudah mempunyai uang yang cukup, pulanglah ke negara kamu masing-masing. Itulah informasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Dan semoga kes-kes macam ini yang paling terakhir dan tak ada lagi orang-orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia secara ilegal. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.